Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil paparan kami mengenai kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembiayaan pembangunan. Kemudian di sini ada nama-nama anggota kelompok kami. Berikutnya ada outline diskusi kami. Yang pertama yaitu latar belakang dan prinsip dasar kerjasama antara pemerintah dan swasta. Dan yang kedua, perbedaan public-private partnership dengan private sector participation. Dan yang ketiga, jenis-jenis kerjasama antara pemerintah dan swasta. Dan yang keempat, peraturan yang menjadi pedoman kerjasama antara pemerintah dan swasta. Dan yang kelima, contoh proyek yang dilakukan berdasarkan kerjasama pemerintah dan swasta. Latar belakang adanya kerjasama pemerintah dan swasta. Jadi, kerjasama pemerintah dan swasta atau disingkat KPS atau bisa disebut juga Public-Private Partnership, ini merupakan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha atau swasta dalam penyediaan infrastruktur. Jadi kerjasama pemerintah swasta itu awalnya muncul di Amerika Serikat terkait dengan kerjasama pemerintah dan swasta dalam hal pendidikan. Contohnya itu pada tahun 1950-an kerjasama itu dilakukan untuk menandai utilitas. Nah, kemudian Public-Private Partnership ini merupakan skema penyediaan infrastruktur publik yang melibatkan peran pihak pemerintah dan swasta ini dapat bertanggung jawab dan risiko. Yang mana pihak pemerintah itu akan merencanakan pembangunan infrastruktur publik. Sedangkan peran dari pihak swasta ini adalah menyediakan dan mengelola infrastruktur publik selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Nah, kemudian keuntungan apa sih yang dapat diperoleh dari public-private partnership ini? Yaitu ada 5 keuntungan. Ada inovasi, kemudahan pembiayaan, teknologi, efisiensi, dan semangat entrepreneurship. Nah, kemudian public-private partnership ini memiliki 3 karakteristik, yaitu memiliki perjanjian kontrak, yang kedua menanggung risiko bersama, dan yang ketiga timbal balik finansial. Nah, selanjutnya terdapat prinsip dasar kerjasama pemerintah dan swasta. Yang pertama, adanya pembagian resiko antara pemerintah dan swasta dengan memberi pengelolaan jenis resiko kepada pihak yang dapat mengelolanya. Yang kedua, pembagian resiko ditetapkan dengan kontrak di antara pihak, di mana pihak swasta diikat untuk menyediakan layanan dan pengelolaannya atau kombinasi keduanya. Yang ketiga, pengembalian investasi dibayar melalui pendapatan proyek yang dibayar oleh pengguna atau user charge. Dan yang keempat, kewajiban penyediaan layanan kepada masyarakat tetap pada pemerintah. Untuk itu, bila pihak swasta tidak dapat memenuhi pelayanan sesuai kontrak, maka pemerintah dapat mengambil alih. Lalu kita masuk ke perbedaan Public-Private Partnership and Private Sector Participation. Public-Private Partnership yang memiliki skema penyediaan infrastruktur publik yang melibatkan peran pihak swasta. Pihak pemerintah akan merencanakan pembangunan infrastruktur publik, sedangkan peran pihak swasta adalah menyediakan dan mengelola infrastruktur publik selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati. PPP pertama kali diatur dalam Peraturan Presiden 67 tahun 2005 tentang kerjasama pemerintah swasta. Peraturan tersebut diperbarui dengan disahkannya Perpres nomor 38 tahun 2015 tentang KPBU. Lalu ada keuntungan yang diperoleh dari PPP tersebut adalah yang pertama penghematan biaya, lalu yang kedua pembagian risiko, yang ketiga perbaikan atau mempertahankan tingkat pelayanan, lalu yang keempat peningkatan pendapatan dari layanan, dan yang terakhir pelaksanaan yang lebih efisien, manfaat ekonomi yang lebih luas. Dasar Public-Private Partnership ada 4 prinsip, yaitu 1. Adanya pembagian resiko antara pemerintah dan swasta. 2. Ditetapkannya dengan kontrak di antara pihak.
Dan 3. Pengembalian investasi dibayar melalui pendapatan proyek. 4. Kewajiban penyediaan layanan kepada masyarakat tetap pada pemerintah. Dan selanjutnya di private sector participation. Participation sektor swasta terjadi ketika perusahaan swasta atau investor terlibat dalam proyek bersama dengan sektor publik atau entitas lainnya. Partisipasi ini memungkinkan resiko besar tersebarnya di beberapa pihak yang berbeda untuk memastikan satu kelompok tidak memiliki tanggung jawab keuangan penuh. Jenis-jenis kerjasama pemerintah dan swasta terbagi menjadi 7 jenis. Yang pertama adalah service contract. Ini merupakan bentuk kerjasama pemerintah dengan swasta untuk melakukan tugas tertentu yang jangka waktunya adalah 1-3 tahun. Yang kedua ada manajemen contract. Ini adalah bentuk kerjasama pemerintah dan swasta yang jangka waktunya 3-8 tahun. Yang ketiga adalah concession. Ini adalah bentuk kerjasama yang melibatkan pemerintah dan swasta sebagai pemilik modal dalam jangka waktu 20 sampai dengan 30 tahun. Yang keempat adalah lease contract. Ini merupakan bentuk kerjasama pemerintah dan swasta dalam jangka waktu 10 sampai dengan 15 tahun, di mana tanggung jawab manajemen, operasional, dan pembaharuan kontrak lebih spesifik. Jenis-jenis kerjasama pemerintah dan swasta selanjutnya yaitu Build Operation Transfers atau BOT, yaitu kerjasama pemerintah yang investasi dan komponen utamanya adalah peningkatan pelayanan publik dengan jangka waktu 10-30 tahun dengan pihak swasta sebagai pemodalnya. Contohnya itu seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan udara dan laut, pembangkit listrik, dan sebagainya. Selanjutnya, ada Joint Venture Agreement, yaitu kerjasama antara pemerintah dan swasta, di mana investasi dan risiko ditanggung bersama. Dalam bentuk ini tidak ada batasan waktu, jadi hanya berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan swastanya saja. Kemudian, yang selanjutnya ada Community-Based Provision, yaitu kerjasama perorangan atau keluarga atau perusahaan kecil yang mempresentasikan kepentingan tertentu dengan menegosiasikannya kepada pemerintah dan NGO. NGO ini berperan untuk menyediakan proses manajemen, menengahi negosiasi antara CBO dan lembaga yang lebih besar lainnya dalam hal bentuk jaringan kerjasama, pemberian informasi, ataupun kebijaksanaan. Contohnya itu seperti pengolahan bank sampah di lingkungan rumah tertentu, seperti RT, RW, atau kompleks perumahan. Kemudian ada peraturan yang menjadi pedoman. Sebagai langkah percepatan penyediaan infrastruktur untuk mencapai target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai tahun 2019, pemerintah telah mengundangkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Kemudian ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012. Dan yang ketiga ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016. Yang keempat, yaitu Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005. Dan yang kelima, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 yang menjelaskan tentang kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta dalam pembangunan atau pengelolaan infrastruktur dalam pelaksanaan atau pengelolaan infrastruktur tersebut. PT Mass Rapid Transit Jakarta atau MRT berdiri pada tanggal 17 Juni 2008. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas dengan mayoritas saham dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
PT MRT Jakarta memiliki ruang lingkup kegiatan diantaranya untuk pengusahaan dan pengembangan prasarana dan sarana MRT. Maka pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai bergerak mencari dana dan disambut oleh pemerintah Jepang yang bersedia memberikan pinjaman. JBIC pun memberikan rekomendasi studi kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menunjuk satu badan menjadi satu pintu perorganisasian penyelesaian proyek MRT ini. Proyek MRT Jakarta dimulai dengan pembangunan jalur MRT fase 1 sepanjang 16 km dari Terminal Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia yang memiliki 13 stasiun berikut satu depo. Nah, kemudian ada contoh kerjasama pemerintah dan swasta. Yang kedua, yaitu Simpang Susun Semanggi. Jadi, jalan sepanjang 1,6 km ini mulai dibangun pada tanggal 8 April tahun 2016 yang lalu dan menghabiskan biaya 345,67 miliar. Nah, berdasarkan dari catatan Pemprov DKI, proyek ini dibiayai dari dana kompensasi atas kelebihan koefisien luas bangunan atau KLB dan dari PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company. KLB ini merupakan instrumen penataan ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Nah, menurut undang-undang tersebut, pengembang hanya bisa membangun dengan luas dan tinggi bangunan sesuai ketentuan yang tertuang dalam izin yang diberikan. Nah, Simpang Susun Semanggi ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi ya, pada tanggal 17 Agustus tahun 2017. Jokowi didampingi Gubernur DKI saat itu Jarod Saiful Hidayat. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.